Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya yakin kita semua sudah mengetahui manfaat dari membaca. Dengan membaca, kita bisa menambah dan memperluas wawasan kita. Kita bisa belajar memahami pendapat dan cara pandang orang lain, dan juga melatih daya fokus kita. Agar anak-anak kita jatuh cinta dengan aktivitas membaca, kita perlu melakukan kegiatan yang menarik untuk mereka. Salah satunya dengan membaca nyaring. Selain manfaat dari membaca itu sendiri, dengan kegiatan membaca nyaring, hubungan orang tua dengan anak akan semakin dekat. Selain itu, kemampuan berbahasa dan literasi anak-anak kita juga akan terasah. Dan sekarang, dengan Merdeka Belajar, kemampuan literasi anak menjadi fokus kompetensi yang utama di sekolah, di samping kemampuan numerasi. Pada peringatan World Read Aloud Day hari ini, saya ingin mengajak semua orang tua dan ibu dan bapak guru untuk mulai membudayakan aktivitas membaca nyaring bersama anak-anak kita. Mari kita bergotong royong menumbuhkan budaya literasi bangsa Indonesia dan terus bergerak serentak mewujudkan Merdeka Belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Perayaan World Read Aloud Day 2022 adalah kali pertama kami komunitas Read Aloud Indonesia bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Jadi tentunya skop dari perayaan World Read Aloud Day ini lebih luas lagi. Bahkan di tahun ini kami mendapat opening speech dari Mas Menteri yang memang mendukung kegiatan Read Aloud dilakukan baik di dalam keluarga maupun di dalam ruang kelas.
dan juga dari Pak Dirjen, PAUD dan Dikdasmen, dan juga diikuti oleh 72 komunitas yang tersebar di Indonesia mulai dari Aceh sampai Manokwari. Read Aloud Indonesia memang berdiri sendiri, jadi kami tidak berafiliasi dengan Read Aloud dunia lainnya. Hanya memang kami menggunakan buku The Read Aloud Handbook untuk mengubah paradigma masyarakat, paradigma orang tua untuk membacakan nyaring. Jadi memang benar-benar ini inisiatif dari masyarakat ya, yang merasa bahwa Read Aloud ini memang dibutuhkan dan merupakan solusi bagi problem yang ada di Indonesia gitu. Oleh sebab itu, mengapa itu bisa berkembang? Karena merupakan jawaban dari permasalahan yang ada di Indonesia. Permasalahan yang ada di Indonesia adalah minat bacanya rendah, ya. Kemudian terbukti dari reading score yang selalu rendah sejak tahun 2000, dan ketika saya membaca buku The Read Aloud Handbook itu menjadi salah satu solusi untuk bisa meningkatkan reading score yang ada di sebuah bangsa, karena terbukti terjadi di beberapa negara lain. Oleh sebab itu kami mengadopsi itu, ya, dan mulai mensosialisasikan, mulai mengajak teman-teman yang peduli untuk menggalang kegiatan Read Aloud lebih luas lagi. Kalau berbicara mengenai kenapa bisa demikian kuat, karena memang dibutuhkan. Karena ini dirasakan dampaknya kalau itu dilakukan oleh seseorang gitu, katakanlah sebuah keluarga. Inilah yang saya rasa sih bisa, ya, karena memang otentik ya. Ini terjadi, dilakukan, kemudian terjadi, dan memang kami mendorong untuk berbagi mengenai apa yang dirasakan, apa yang diperoleh dari kegiatan Read Aloud. Terus terang kami bergembira bahwa saat ini sudah terbentuk 72 komunitas Read Aloud yang ada di Indonesia dengan visi dan misi yang sama, ya. Tetapi karena Indonesia itu luas, sehingga harapan kami, ya, memang mimpi kami adalah bahwa di setiap kabupaten itu ada komunitas Read Aloud Indonesia. Dan di Indonesia itu ada 516 kabupaten. Jadi kalau berbicara 72 kayaknya masih perjalanannya masih panjang. Jadi perjuangan masih tetap harus dilakukan. Kami akan terus menjalankan program yang sudah kami punya, yaitu pelatihan-pelatihan baik untuk orang tua dan guru, dan juga pelatihan untuk pemateri Read Aloud. Jadi akan lebih banyak lagi orang-orang yang teman-teman yang bisa, ya, menyuarakan pentingnya Read Aloud. Dan juga diharapkan dukungan, salah satunya adalah perpustakaan nasional, karena perpustakaan nasional mempunyai jaringan di perpustakaan daerah, dan di situ tempatnya buku, ya. Karena kalau Read Aloud itu pasti harus menggunakan buku, dan diharapkan bahwa koleksi buku cerita anak yang ada di perpustakaan-perpustakaan daerah itu cukup baik dan cukup berkualitas, sehingga bisa digunakan oleh masyarakat untuk mulai membacakan nyaring. Karena memang utamanya adalah tadi perjumpaan anak dengan buku dengan cara yang menyenangkan, dan Read Aloud adalah cara menyenangkan untuk berinteraksi dengan buku, apalagi kalau itu dilakukan oleh orang tuanya, karena nggak ada anak yang nggak
menyukai orang tuanya dan juga tidak ada orang tua yang tidak mencintai anaknya. Jadi ya, kegiatan Read Aloud ini selain tadi membuat anak mau membaca, bisa membaca, bahkan gemar membaca, juga bisa membangun kedekatan antara anak dengan orang tua. Di era digital, di mana bentuk buku tidak hanya buku fisik, tapi juga ada e-book, ya, juga e-book untuk anak-anak, ini bisa digunakan untuk membacakan buku. Yang penting adalah ada orang dewasa yang membacakan buku kepada anak, sehingga anak juga mendapatkan kesenangan dalam kegiatan membacakan buku menggunakan buku digital. Dan saya hampir yakin bahwa ini sangat membantu ya, apalagi buat Indonesia yang luas, distribusi buku ke tempat yang begitu luas biasanya membutuhkan biaya yang tidak sedikit ya. Oleh sebab itu buku digital bisa menjadi solusi tersebarnya buku-buku sampai ke pelosok-pelosok. Harapan kami sebagai pelaku Read Aloud dan juga penggiat Read Aloud, akan muncul banyak buku cerita anak berkualitas yang baik dan benar. Dan kami mendorong teman-teman penulis, penerbit untuk lebih banyak lagi memproduksi buku-buku cerita anak sehingga anak-anak Indonesia bisa mendapatkan buku-buku yang berkualitas. Selamat merayakan World Read Aloud Day 2022. Read Aloud Change the World. Kami percaya bahwa melalui Read Aloud kita bisa mengubah Indonesia menjadi Indonesia yang lebih baik melalui anak-anak yang gemar membaca. Ya, perkenalkan, nama saya Adin Bondar selaku Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Ya, saya sudah bekerja hampir 20 tahun di Perpustakaan Nasional dan saat ini saya baru menjabat Kepala Pusat selama 1 tahun 3 bulan. Nah, adapun fungsi dan tugas Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca adalah yang pertama tentu formulasi kebijakan dan analisis seluruh jenis perpustakaan di Indonesia dan juga pengembangan budaya baca masyarakat Indonesia dan juga budaya literasi. Juga memberikan konsultasi, memberikan fasilitasi dan juga advokasi terhadap upaya pengembangan perpustakaan dan juga pembudayaan kegemaran baca dan literasi. Dan juga tugas kami juga memberikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang memiliki kepedulian dan apresiasi terhadap upaya-upaya pengembangan perpustakaan, kegemaran membaca dan juga budaya literasi di Indonesia. Ya, perkembangan kegemaran membaca masyarakat Indonesia sesungguhnya sudah mengalami sebuah perkembangan yang sangat luar biasa dari tahun ke tahun. Nah, jika ada penelitian tentang rendahnya minat baca masyarakat, tentu itu perlu kita kaji ulang kembali, karena persoalan kita adalah bukan masalah minat baca masyarakat Indonesia yang rendah, tetapi peranan sisi hulu yang sangat belum maksimal. Sebagai contoh adalah rasio antara buku dengan jumlah masyarakat. Nah, data kami menunjukkan itu baru sampai saat ini 1:90. Jadi 90 orang Indonesia itu diperuntukkan 1 buku per kapita penduduk. Sementara standar UNESCO adalah 1:3. 1 penduduk 3 buku. Nah, itu dulu persoalannya. Nah, jika kami melihat dari data-data hasil kajian kegemaran membaca Indonesia yang dilakukan Perpustakaan Nasional, itu dari tahun 2019 itu dengan nilai 53,84, di 2020 itu mengalami peningkatan, yaitu 55,74, dan akhir ini
di 2021 itu juga mengalami peningkatan dinilai 59,52. Ini artinya adalah bahwa kegemaran membaca masyarakat kita itu pada kategori sedang. Dan itu juga didukung dengan riset yang dilakukan oleh Perpusnas. Rata-rata frekuensi membaca masyarakat Indonesia per hari itu juga mengalami peningkatan, yaitu sekitar 2 jam per hari. Jadi kalau ada statement rendah budaya baca Indonesia, itu perlu kita luruskan bersama dan kita diskusikan. Karena secara empiris yang kami lakukan, dengan berbagai layanan yang diberikan seperti mobil perpustakaan keliling di masyarakat kita, dan juga para pegiat literasi yang sampai ke pelosok tanah air, itu semua buku yang ada itu dilahap oleh seluruh anak-anak kita. Dan bahkan ketika mereka kembali, mobil perpustakaan keliling kembali dari desa, pegiat literasi juga kembali dari desa, kadangkala anak-anak Indonesia itu menangis karena tidak mendapatkan satu buku pun. Itulah kondisi real di masyarakat kita. Kalau kita lihat, pemerintah sesungguhnya sudah menetapkan fondasi yang kuat terhadap upaya peningkatan kegemaran membaca dan juga literasi di tanah air kita. Nah, ini kita lihat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Bapak Presiden Joko Widodo telah meletakkan bahwa penguatan budaya literasi itu menjadi kegiatan prioritas nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat berpengetahuan. Jadi artinya budaya literasi itu adalah mendukung upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Jadi konsep inilah juga yang diturunkan oleh Perpustakaan Nasional, bahwa tujuan daripada Perpustakaan Nasional itu adalah meningkatkan kegemaran membaca dan literasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yaitu tentu melalui berbagai program dan kegiatan yang dilakukan, baik di tingkat pusat, pemerintah daerah, maupun pemerintah kabupaten kota. Jadi antara visi misi Bapak Presiden Joko Widodo dengan Perpustakaan Nasional itu sudah selaras, yaitu mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif, dan masyarakat yang memiliki karakter. Ya, harapan kita seluruh masyarakat Indonesia, baik legislatif, yudikatif, TNI Polri, dan juga penulis, penerbit, dan seluruh komponen ekosistem literasi ini perlu melakukan kolaborasi yang kuat agar supaya persoalan penguatan literasi di Indonesia ini bisa kita lakukan ataupun kita wujudkan dengan baik. Karena saya berpendapat ketika budaya literasi itu meningkat, maka multiplier effect ataupun dampak ganda yang diterima masyarakat itu akan sangat signifikan. Bukan saja hanya pertumbuhan ekonomi yang baik, tetapi juga indikator-indikator makro pembangunan nasional juga akan baik. Seperti kemiskinan, pengangguran, itu akan bisa terurai dengan baik. Dan juga kesempatan hidup. Dan juga berbagai faktor-faktor penghambat pembangunan nasional kita. Ketika budaya literasi itu meningkat, itu akan semua bisa tercapai dengan baik. Ya, kalau saya berpendapat bahwa kegemaran membaca dan budaya literasi ini harus kita dorong menjadi satu gerakan social movement. Artinya apa? Bahwa ikhtiar kolektif bangsa kita, seluruh komponen bangsa, itu harus bersatu padu dalam upaya meningkatkan kegemaran baca masyarakat kita.
baik pada satuan pendidikan, satuan masyarakat, dan bahkan keluarga. Itu semua adalah sangat berperan penting dalam upaya penguatan kegemaran membaca dan literasi. Nah, oleh karena itu, harapan saya adalah adanya kolaborasi, kerjasama seluruh komponen bangsa, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota, dan juga dunia usaha untuk bersama-sama bersatu padu untuk meningkatkan kegemaran membaca dan juga budaya literasi Indonesia, tentu dengan berbagai media yang ada, baik sosial media, baik juga media tercetak, dan lain-lain yang sekarang ini sudah sangat pertumbuhannya sangat berkembang. Ya, program Read Aloud Indonesia ini adalah suatu metode ya dalam upaya peningkatan kegemaran membaca anak-anak Indonesia. Nah, oleh karena itu, karena ini sangat penting dan strategis dalam rangka meningkatkan imajinasi anak, meningkatkan pengetahuan baru bagi anak, dan juga meningkatkan hubungan antara ayah bunda dan anak, yang semuanya ini adalah akan mengarah pada upaya ketika anak besar nanti akan meningkatkan kegemaran membacanya. Nah, oleh karena itu, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia tentu sangat mendukung program Read Aloud Indonesia. Salah satunya yang kita lakukan hari ini adalah di mana World Read Aloud Day yang jatuh pada tanggal 2 Februari 2022 ini kita peringati secara nasional melalui sebuah kegiatan yang sangat strategis, yaitu webinar nasional yang melibatkan Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, juga Kepala Perpustakaan Nasional, serta tokoh-tokoh lainnya. Dan ini merupakan satu rencana aksi yang kita lakukan sebagai dukungan nyata oleh Perpustakaan Nasional dalam rangka peningkatan kegemaran membaca dan literasi di Indonesia. Dan tentu kami sangat berterima kasih kepada komunitas Read Aloud Indonesia yang menjadi inisiator kegiatan ini. Terima kasih. Selamat merayakan World Read Aloud Day yang jatuh pada tanggal 2 Februari. Semoga melalui perayaan ini, bangsa kita, bangsa Indonesia, semakin memiliki budaya gemar membaca dan juga budaya literasi untuk Indonesia maju.